الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراشقين في العلم واليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب دكتور عبد الله نصر علوان، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى روح المؤسس بهذا المؤسسة ومن وافق بهذا المؤسسة، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim al-yatama, mobil khusus ya Ketua Yayasan Majelis Ta'lim Al-Yatama Akhinal Aziz Ustaz Zainal Arifin, ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini ya, tepatnya tanggal 24 ya dari bulan Desember ya, yang ini merupakan minggu terakhir dari tahun 2023 ya. Insya Allah nanti tahun depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah ya, banyak duit. Duit amin, amin kencang. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan memulai ya, memasuki materi ya, sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan bersama. Kita akan membaca kitab Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan kepada atau terhadap anak ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan ya, atau memberikan contoh cara mendidik anak yang baik seperti apa ya, nanti akan kita pelajari ya, sedikit demi sedikit. Namun nanti ya, ketika ada sesuatu yang kurang atau tidak paham, ibu-ibu bisa bertanya ya, bisa bertanya langsung ke ya depan, atau apa namanya, kalau emang malu nanti ya nggak apa-apa, kita bikin grup juga nggak apa-apa Ustaz ya, grup Majelis Talim Aliyatama ya. Nanti kalau ada yang malu, aneh malu Ustaz nanya di depan forum, pakai ini aja ya, Japri silakan, atau di grup WA monggo silakan ya. Baiklah ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia ya, pada pembahasan pertama yang akan kita pelajari dari kitab Tarbiyatul Aulad ini, pendidikan terhadap anak ya, kita akan masuk kepada al-faslu al-awwal ya, pasal yang pertama ya. Apa itu pasal yang pertama? Yang akan dibahas adalah az-zawaj al-misali wartibatihi bit-tarbiyah ya. Az-zawaj al-misali wartibatihi bit-tarbiyah ya. Az-zawaj al-misali artinya ya, pernikahan yang ideal ya, atau perkawinan yang apa? Ideal ya. Saya yakin ibu-ibu pengen punya menantu ya, pengen bebesanan ya, pengen yang apa? Yang ideal. Apa sih ideal itu Ustaz? Ya, ya ideal itu sesuai apa yang kita apain? Kita inginkan. Ya, lah emang ibu pengen punya menantu tukang mabok? Mau gak Bu? Agak. Ya, ibu pengen punya menantu yang kerjaannya nyusahin mertua? Agak. Ya. Nah, kita pengen semua tuh menjadi harapan kita. Ya, kalau kita ingin punya menantu atau bebesanan, paling enggak kita harap yang kita inginkan itu kecapai. Nah, itu namanya ideal ya. Nah, bagaimana itu bisa tercipta perkawinan yang ideal itu? Nah, nanti akan ya kita jelaskan atau kita pelajari bersama. Wartibatihi bitarbiyah ya. Pernikahan yang ideal itu tidak akan terlepas ya, kaitan atau hubungannya dengan apa? At-tarbiyah. Ya, apa itu at-tarbiyah? Pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi bukan pengajaran. Ibu-ibu bisa bedain antara pendidik sama pengajar, Bu. Ya. Kalau pendidik
itu seorang pendidik harus bisa mentransfer apa yang dia punya, baik itu ilmu ya ataupun akhlak kepada siapa? Kepada orang yang dididik. Ya. Tapi kalau pengajar itu sifatnya dia ngajar aja udah. Ya, tuh orang mau dapat mau kagak urusan belakangan. Ya. Nah, ini kita lihat di zaman sekarang ini nih, ya, ibu-ibu sekalian, para guru itu mereka orientasinya cuma ngajar doang. Ya, bukan ngapain, bukan mendidik. Ya akhirnya ya anak-anak kita sekarang ya begitulah padanya. Ya, sekolah ya sekolah, akhlaknya kita kagak tahu tuh. Ya makanya jangan heran ibu-ibu sekalian kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh Bu, jangankan anak SD, anak SMA aja yang namanya tuh tiang agama masih kagak bener. Ya, sholatnya masih ngapain? Berantakan. Ya, jangan sholat dah wudhunya aja pada itu. Ya, kalau wudhu kita lihat coba, wudhu kayak orang capung cebok. Ibu pernah gak lihat capung cebok Bu? Hah? Itu istilah orang dulu, saya juga kagak paham, saya nyebut aja. Ya, emang gimana Bu? Kalau capung cebok kayak gimana sih Bu? Hah? Oh, ngentukin pantatnya doang gitu? Oh begitu. Berarti ibu perhatiin juga ya? Saya justru belum perhatiin itu. Ya, tuh. Nah itu kalau dia tugas hanya mengajar itu nggak diperhatikan tuh. Ya, tuh orang muridnya mau dapat ilmu kek, mau kagak kek, sabedeteing kalau orang Betawi bilang. Ya, yang penting gue udah ngajar. Tapi kalau kita mendidik, ya kita harus apa itu? Bisa mentransfer apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita itu benar-benar apa? Melekat. Ya, bukan saja ilmu yang kita ajarkan, akan tetapi apa? Ya, akhlak dan lain sebagainya itu harus apa ya? Harus bisa melekat. Ya tentunya ini harus dimulai dari siapanya? Dari orang tuanya dan juga dari orang yang memberikan pendidikan itu, Bu. Ya apalagi mohon maaf sistem pendidikan sekarang saya aja bingung ngajarin anak saya. Ya, satu buku ada beberapa mata pelajaran tuh. Ya, subtema tema 1, tema 2 saya kagak paham. Ya, baru-baru paham sekarang saya bilang, oh, dalam tema 1 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, ada SPDB, ya, ada PJOK, ada apa lagi tuh? Matematika, ADB Indo, ya, tuh. Nah, itu kan yang kadang kala itu, ya, guru-guru di zaman sekarang aja juga saya perhatiin tuh bukan apa? Bukan takhususnya. Ya, bukan pada bidang yang memang dia gelutin tuh, Bu. Ya, saya pernah, Bu, diminta sama salah satu sekolah disuruh ngajar matematika. Bukan saya kagak bisa, bisa sih bisa. Ya, tapi kan bukan apa tuh? Bukan takhusus atau bukan spesifikasi saya untuk ngajar matematika. Ya, tuh. Nah, ini kan kadang bingung. Kalau orang, Bu, yang namanya diberikan tugas yang bukan spesifikasinya dia itu bisa berantakan. Ya, maunya tuh orang ya yang ngajar ilmu tertentu, contohnya orang suruh ngajar ilmu fikih. Ya orang yang belajar ilmu fikih, ya, tafsir begitu juga yang belajar ilmu tafsir, ya, seperti di Mesir tuh, Bu. Nggak ada di Mesir namanya orang Mesir, orangnya alim-alim ngajar bidang studi bukan pada faknya dia, nggak ada. Ya, pasti pada apanya? Fak-faknya dia tertentu. Orang tafsir dia ngajarnya tafsir, orang fikih dia ngajarnya fikih, orang hadis dia ngajarnya hadis, ya, itu. Nah, itu bisa tercipta kalau memang apa? Seorang pendidik memiliki apa? Orientasi anak didiknya menjadi anak yang apa? Yang baik dan benar. Ibu ya. Bu, Ibu saya tanya, Ibu pengen punya anak baik apa pinter? Baik. Kenapa ya coba? Pinter, Ibu pinter juga ya. Iya. Orang baik pasti pinter, orang pinter belum tentu pinter juga Ibu ya. Udah diajarin ya. Ya.
Jadi orang pinter itu belum tentu baik. Tapi orang baik, insya Allah atau pasti pinter. Ya, tuh. Orang pinter di kita banyak kak? Ngambrak. Ngambrak kak? Ngambrak. Ya. Kok orang pinter banyak ngambrak kok? Bingung? Ya. Banyak orang pinter profesor aja ngambrak di mana-mana bu. Ya, tuh. Tapi kepinteran itu bukan menjadi jaminan seseorang akan apa ya? Menjadi orang baik. Kalau tidak diapain? Digembleng dari awal dengan pendidikan akhlak yang mulia. Ya, baik. Kita lanjutin. Jadi itu namanya tarbiyah. Ya, tuh. Qabla an asyra'a fi bayanil usus allati wada'al Islam fi tarbiyatil aulad, ya, kata pengarang kitab ini, sebelum aku menjelaskan tentang pokok-pokok dasar ya yang dijelaskan oleh agama Islam mengenai pendidikan terhadap anak, ya, yuhsinu an ata'arrad, ya, lebih baik aku akan memaparkan. Kata siapa nih? Kata pengarang kitab ini. Siapa tadi nama pengarang kitabnya, Bu? Abdullah Nasih Ulwan. Ya, beliau ini salah seorang ulama dari Suriah. Ya, bukan dari Pancoran, bukan dari Tegal Parang. Jadi negara mana, Bu? Syria. Syria di mana, Bu? Hmm? Di sana udah Ustaz jauh gitu aja bilang dah pusing-pusing ya. Ya. Negara Syria. Tuh, salah seorang ulama Syria itu. Ya, tuh. Nah, beliau mengatakan sebelum dia menjelaskan tentang pokok-pokok dasar Islam yang menjelaskan tentang pentingnya pendidikan terhadap anak, beliau akan menjelaskan terlebih dahulu memaparkan tentang ya walau bi ikhtisar sekalipun dengan secara ringkas ya. Tuh. Apa yang akan beliau jelaskan? Lizawaji min nawahi salasatin. Ya, tentang fungsi pernikahan ataupun nikah dari tiga sisi. Ya, nawahi itu artinya sisi. Salah satu artinya tiga sisi. Apa tuh? Ya, tentang nikah itu siapa aja? Yang pertama az-zawaju fitratun insaniyatun. Ya, pernikahan itu merupakan apa? Fitrah ya bagi manusia. Bu, Bu, manusia ada gak yang nggak mau kawin? Ada? Hah? Ada judulnya. Kan ketika janin berusia 4 bulan atau 120 hari, yang Allah suruh tuliskan kepada malaikat di janin itu ada 3. Apanya itu? Rezekinya, jodohnya, sama apa tuh lagi? Matinya. Ya. Lah orang nih, Bu, ya, semua itu udah Allah tahu siapa jodohnya. Ya, tuh. Nah, ketika orang sudah Allah tentukan jodohnya, bukan berarti tuh orang diam-diam baik, nggak mencari jodohnya. Itu perlu namanya yang disebut dengan apa, Bu? Ikhtiar. Ya. Rezeki begitu kan, Bu? Kan rezeki kita udah jamin belum sama Allah? Ya, lah buat apa kita capek-capek kerja? Itu namanya ikhtiar kita, usaha kita. Kita kerja aja belum tentu dapat duit, apalagi agak kerja. Ya, kerja itu ikhtiar, dapat duit itu atau enggak dapat duit itu takdir. Ya, Bu. Ya, yang penting usaha. Orang belajar aja belum tentu pinter, apalagi enggak belajar. Ya kan? Orang belajar itu ikhtiar, dapat ilmu atau enggak itu takdir. Ya, kalau emang Allah takdirkan dia nggak dapat ilmu, bisa nggak? Bisa. Kenapa sebabnya? Contohnya karena dibebel. Bu, bebel tahu kan, Bu? Apa itu bebel? Hah? Otaknya
tumpul. Ya, tuh. Itu yang pertama ya. Jadi nikah itu merupakan salah satu fitrah ya. Tuh, apa sih fitrah, Bu? Ya, fitrah itu ya sesuatu yang apa ya? Diinginkan ya. Ya jangan jauh-jauh, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam betah gak sendirian? Hah? Betah gak? Enggak. Apa Nabi Adam minta apa? Minta pendamping, minta pasangan. Tuh, ya. Karena makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, Bu, jangankan manusia, binatang aja kawin nggak? Binatang kawin nggak, Bu? Setan kawin nggak? Setan kawin nggak, Bu? Malaikat? Nah, itu. Ya, manusia kawin, binatang kawin, setan kawin, malaikat nggak kawin. Nah, kalau malaikat kawin repot, Bu. Ya, punya besan. Ya, kalau punya besan tadi punya menantu. Ya, kalau dia punya menantu tuh anaknya bunting. Nah, bidannya siapa? Ya, paling enak di besanan sama malaikat Israel. Ya, nyawanya kagak dicabut-cabut. Ya, besan gue jangan dicabut dulu katanya. Ya, nggak kawin. Kenapa, Bu? Ya, malaikat itu nggak punya nafsu. Setan punya nafsu nggak? Akal? Setan punya akal nggak? Setan? Hah? Setan punya akal? Hei, setan punya akal nggak, Bu? Saya tanya, Bu. Dari mana setan ibu tahu punya akal? Hah? Makhluk yang paling sempurna siapa? Manusia. Ya, manusia punya akal, punya nafsu. Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Setan punya nafsu, nggak punya akal dia. Salah, setan punya akal, Bu. Kagak setan. Orang manusia tuh makhluk kalau dia punya akal dia berpikir. Setan nggak punya berpikir baik. Ya, makanya setan itu nggak punya akal, Bu. Yang punya segalanya itu manusia. Ya, manusia akal punya, nafsu punya. Malaikat cuma punya akal doang, nafsunya kagak. Setan punya apa doang? Nafsu doang, akal kagak. Tuh. Ibu ya jangan salah, setan nggak punya akal. Kalau dia punya akal nggak mungkin ibu dikerjain mulu sama dia, Bu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau suka bandel, nakal, ngerjain orang berarti itu ibu-ibu siapa? Lah iya coba tanya silakan, setan punya akal nggak? Nggak punya. Ya, yang selalu Allah tanya tentang fungsi akal itu siapa dalam Al-Quran? Manusia. Afala ta'qilun. Ya, itu kan yang punya akal manusia. Tuh, Bu. Makanya Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Adam. Kami telah memuliakan banget makhluk yang namanya manusia. Kenapa? Manusia semua-muanya ada. Akal punya, nafsu punya. Malaikat punya akal doang, nafsu kagak. Setan punya apa? Nafsu doang, akalnya agak. Makanya sekali lagi kalau ada orang ngapa-ngapain nggak berpikir berarti itu orang setan. Ini gampang aja, bukan susah ya. Ya, tuh, itu yang pertama. Az-zawaj merupakan apa? Fitrah, ya. Yang kedua, az-zawaju maslahatun ijtima'iyatun. Ya, nikah atau perkawinan itu merupakan apa? Maslahah, ya, akan membawa maslahah ijtimaiyah, ya, kepentingan atau maslahah secara apa? Apa tuh ijtima? Sosial, ya, sosial masyarakat. Tuh, ya. Tuh. Kenapa, Bu? Kok apaan kaitannya pernikahan dengan ya hubungan masyarakat?
Ya kalau namanya orang ya dia itu nikah di jalan begandengan sama perempuan mana aja orang lain tahu kalau dia udah nikah jadi omongan nggak? Kagak. Ya, lah coba kita ngelihat ada orang laki perempuan tetangga kita di jalan begandengan, kita nggak tahu diundang nikah kagak, lamaran kagak tuh jadi apa itu? Jadi omongan kan itu anaknya siapa tuh? Ya, gandengan oh anaknya sono tuh anaknya Bu Hori lah kapan dia ngundang? Ya, kapan dia ngawinin diam-diam kali? Nggak ada yang namanya istilah walimah itu harus dirayain. Iklan namanya itu Bu. Biar nggak timbul fitnah ya kalau lamaran disembunyiin tapi kalau yang namanya walimatul arus harus disiarkan diumumin kasih tahu biar orang nggak jadi timbul fitnah tuh ya itu yang kedua ntar penjelasannya ada masing-masing az-zawaju yang ketiga intiqaun wa ikhtiyarun ya pernikahan atau perkawinan itu merupakan intiqa wa ikhtiyar. Apa itu intiqa? Sebuah kesucian dan sebuah apa? Pilihan. Ibu, binatang kawin. Punya anak nikah gak? Ada nikahnya gak binatang? Sekarang ada Bu, zaman sekarang. Orang dapat digile. Iya, orang kawin sama binatang. Ya, atau binatang dirayain nikah biayanya ratusan juta. Ada gak? Ada. Kira-kira yang gilanya itu binatang atau orangnya? Orangnya geblek sama gile. Lah iya anjing dinikahin, diramein Bu. Ya. Biayanya enggak 10 juta, 20 juta, ratusan juta. Kira-kira tuh binatang tahu gak kalau dia diramein? Kagak tahu, Bu. Goblok aja tuh orangnya. Ya, dia kagak punya akal dirayain. Ya Allah, Bu, dipakein baju cakep, mahal banget tuh bajunya, Bu. Ya, baju yang dipakein buat tuh binatang yang nikah aja itu ratusan juta. Kalah kita orang Pancoran yang orang Tegal Parang. Ya. Tuh. Jangan ya. Jangan lebay dah jadi manusia kita. Ya. Binatang kok kayak diraya-rayain. Maksudnya apa? Ya kalau binatang tuh dirayain yang diundang lo binatang berarti dong. Ya, berarti kalau yang datang tuh siapa? Ya binatang gitu aja. Nah, iya yang kawin binatang. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau diundang, ya ada nanti di Pancoran saya punya kucing, kucing saya akan saya nikahkan, saya undang, ibu-ibu datang nggak? Enggak. Hah? Prasmanannya ada daging kucing dikasih dan yang kawin kucing binatang, ya janganlah Bu, ya jangan lebay gitu jadi orang, ya. Jadi nikah itu pilihan. Kenapa? Karena dengan menikah ya seorang manusia itu akan apa? Mendapatkan banyak maslahah ya, ketenangan jiwanya, bisa mendapatkan keturunan dengan secara baik tuh ya. Binatang kawin, manusia kawin, binatang nggak pakai nikah, tapi kalau manusia pakai nih nikah. Manusia beranak, binatang juga beranak ya. Jadi kalau ada orang perempuan ya beranak nggak pakai nikah berarti itu orang gitu aja udah. Jadi kayaknya kucing, kambing, kebo mau pada kayak nikah. Agak ya tuh. Baik. Jadi dibahas tiga sisi itu dulu ya tentang bahwasanya pernikahan itu adalah fitrah bagi manusia. Yang kedua, pernikahan itu membawa maslahah untuk apa? Masyarakat. Yang ketiga, nikah itu merupakan kesucian dan suatu pilihan. Tuh, ya. Li'an ata'arrad limithli hadhihi an-nawahi tudahu wajhu irtibati tarbiyah bitahammuli al-mas'uliyah. Ya. Kata pengarang dengan memaparkan tiga sisi ya, yang tiga tadi itu ya semakin jelas bahwasanya ada keterkaitan
ataupun hubungan antara pendidikan dan tanggung jawab bagi orang yang melakukan pendidikan tersebut. Ya, Bu. Jadi orang yang namanya sebagai seorang pendidik itu namanya mas'uliyah, tanggung jawab. Nih ibu-ibu ngaji nih pagi hari nih, saya ngajarin ibu nih, nanti saya diminta pertanggungjawaban sama Allah, Bu. Dimintain enggak? Mintain. Ya. Bukhari lu ngajarin ibu-ibu di Al-Yatama hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, apaan yang lu ajarin? Ya. Ini kita disorot gak sama Allah nih malaikatnya? Disorot, Bu. Ya. Kan aktivitas kita sehari-hari ini diapain? Diawasi oleh CCTV Allah. Allah punya CCTV gak, Bu? Punya. Ya. CCTV Allah itu bisa menembus kemana aja. Kalau CCTV buatan manusia terbatas. Ya, ini ibu-ibu nih lagi ngaji di Al-Yatama, ada yang pakai kerudung warna kuning kunyit. Ya. Ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang hitam, ya. Ada yang ngajinya sambil senderan, kelihatan. Ada yang sambil melonjor, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ya biarin, nggak apa-apa. Ya. Saya nggak larang, biarin aja, namanya juga emak-emak. Ya. Ada yang sambil merem-merem dikit-dikit. Ada nggak? Ada, biarin aja. Ya, saya nggak larang. Yang penting dia datang di majelis taklim. Tuh. Duduk doang di majelis taklim, Bu. Kan udah saya jelasin. Ya, duduknya doang aja itu lebih baik daripada apa? Kita memerdekakan 1000 orang budak, tuh, Bu. Ya, ibu-ibu ini nggak perlu merdekain budak lah, Bu. Ya, cukup ibu hadir di majelis taklim, dengerin saya ngomong. Ya, mau nyambil nyender, mau nyambil nyelonjoran, mau ambil merem dikit-dikit, ya mau ambil ngelamun, kagak apa-apa, saya kagak larang. Ya, yang penting ibu-ibu dah datang di sini tuh, Bu. Ya, enggak apa-apa, ya. Tuh. Wa injabud dzurriyyah. Ya, nanti juga akan kaitannya itu ya dengan ada pemaparan yang 3 sisi tadi, injabuz dzurriyyah. Ya, akan mendatangkan keturunan. Ya, orang nikah kan salah satu tujuannya apa, Bu? Mendatangkan keturunan. Ya, punya anak, orang kawin punya anak kan enak gak? Enak gak, Bu? Enak. Jangan ampe habis nikah bilang, kita jangan punya anak dulu ya. Lalu kawin ngapain? Ya, orang kalau udah nikah, udah halal, nggak suruh ngapain? Punya anak udah, yang banyak punya anak Nabi suruh. Ya, jangan takut nggak kebagian rezeki, Bu. Iya, yang ngasih rezeki emang siapa sih, Bu? Allah. Kan Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada kalian, bukan lo. Kata Allah tuh. Ya, bukan bos kita, bukan atasan kita, tapi siapa? Allah. Tapi kadang kala kita udah takut duluan sih ya. Ya, udah takut duluan terpunya anak, ya. Gak kuat biayain dah. Ya, sekolah sekarang mahal. Iya, emang sekarang sekolah mahal, Bu. Ya, emang ada hari gini yang gratis ada gak? Gak ada, orang kentut aja bayar. Ya, Bu. Kentut bayar gak sekarang? Bayar, apalagi kencing. Ya, coba kencing sama mandi bayarnya mahalan mana? Hah? Bayaran mahalan mandi, Bu. Iya. Kencing 2.000, mandi 5.000. Ya, BAB 3.000. Kentut sama BAB 3.000. Lah iya. Lah Ustaz mah orang kentut bayar ya bayar. Ya. Anda punya teman waktu jalan-jalan, ya, perutnya mules, masuk ke kamar mandi toilet. Mules doang, begitu kentut doang suruh bayar. Kok bayar, Bang? Saya nggak BAB katanya, kentut doang. Lalu udah masuk. Ya, emang gue mau tahu, masa bodoh lu mau kentut, yang penting lu udah masuk toilet tuh. Kentut bayar, Bu, di kita, Bu, sekarang.
Ya, artinya sekarang hari gini nggak ada yang nggak ada yang gratis. Kenapa? Nah iya, tapi Bu lihat kurang baik apa Allah Bu. Semua kita gratis, napas gratis, ya, ngelihat pemandangan gratis, jalan sono sini gratis gak? Gratis, cuma mau menuju tempatnya aja bayar, harus pakai mobil. Ya Bu ya. Tuh, jadi ya itu semua itu apa? Nggak ada yang gratis di dunia ini, ya. Itu salah satu tujuan dari kita hidup di dunia. Memang nggak ada yang gratis, tuh, ya. Yang ke selanjutnya wal i'tirab bin nasabil walad, ya. Akan ada i'tirab. Apa itu i'tirab? Pengakuan tentang nasab seorang anak. Ya Bu ya. Tuh anak kalau lahir punya nasab kan jadi cakep. Ya, Ahmad Bukhari bin Haji Abdul Rahim bin Abdul Qadir bin Muhyi bin Ali bin Toha. Nasabnya nyambung. Ya, jangan ampe ada orang lahir ke dunia nasabnya kagak nggak jelas. Lu anak siapa? Ah, gua gak tahu babi gue. Engkong lu apalagi engkong babi gua gak tahu. Ya, mak lu, mak kagak tahu juga, gue tahu langsung gede. Lah, ini orang bego banget lagi. Ya, nggak ada orang lahir langsung gede itu, ya. Yang berikutnya wasalamatu jismi wa akhlaqihi, ya, tuh memiliki badan yang sehat dan akhlak yang baik, Bu. Ya, kita pengen punya anak badannya sehat, ya, cucu sehat, begitu lahir normal, ya, enggak ada cacat atau kekurangan sedikit sedikit pun. Itu keinginan kita tuh, Bu. Ya, bukan saja dalam bentuk fisik tapi akhlak juga kita pengen tuh anak cucu kita berakhlak yang apa? Yang mulia. Ya, akhlak tuh Bu, penting. Akhlak dia nomor satu dari segalanya. Ya, akhlak lebih utama dari ilmu. Akhlak lebih utama dari harta. Ya, orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak jangan dihormatin. Ya, orang punya duit banyak, punya jabatan tapi akhlaknya kagak, hormatin nggak? Jangan. Ya, tuh makhluk yang nggak punya akhlak siapa itu? Setan. Ya Bu, setan punya akhlak nggak? Agak punya Bu. Ya, tuh binatang masih mending. Ya, binatang masih mending nggak? Masih mending. Dia nggak punya akhlak tapi masih mau zikir kepada Allah. Nah setan, ya, tuh. Nah, kalau udah namanya setan udah dah Bu. Jangan sampai kita dikasih dibilang orang setan, jangan dah Bu. Ya, kita barahan nama orang tuh orang nyebut dasar lo. Wa ilaha illallah udah bilang setan tuh kacau dah tuh. Ya, setan itu nggak ada baiknya di kita. Ya, semuanya nggak baik tuh. Baik. Wa ta'jiji atipihi abawaihi nahwahu. Ya, timbulnya atifah. Apa tuh atifah? Kasih sayang. Ya, abawaihi, ya, kedua orang tuanya baik bapak ataupun ibu. Ya, jadi bapak atau ibu itu perlu memiliki namanya kasih sayang yang full untuk siapa? Untuk anaknya, Bu. Ya. Tuh, kalau kata Syekh Muhammad Mutwalli Sya'rawi, ya, kecintaan seorang bapak atau ibu kepada anak itu namanya hubbul atifi. Apa tuh maksudnya hubbul atifi? Hubbul atifi artinya cinta yang nggak bakal hilang. Ya, sebagai contoh Bu, ada seorang anak nakalnya kayak gimana, orang tua pasti nggak akan bilang dasar lu binatang. Ada nggak? Agak. Ya, kenapa? Karena dia merasa anaknya itu adalah darah dagingnya dia. Tapi zaman sekarang banyak Bu orang tua yang nggak punya cinta yang begitu kuat kepada anaknya. Ya, baru beberapa hari saya lihat di internet ada seorang bapak dengan tega membanting anaknya sampai mampus. Anaknya dibanting Bu, bayangin Bu. Ya, padahal tuh anak salahnya dikit cuma ngegiles, ya. Tetangganya lagi naik sepeda tuh anak. Tuh anak tetangganya nangis ngadu memaknya.
Ya, maknya bilang dimarah-marahin, bapak tahu-tahu pulang kerja, bukan pulang kerja, habis dari ngobrol sama temannya, disamperin anaknya ditabokin, habis tabokin dibanting, Bu, kayak orang banting tikus. Sampai mampus, Bu, anaknya tuh. Itu dosa enggak tuh, Bu? Hmm? Dosa banget. Tuh orang kira-kira punya akal enggak? Kagak. Tuh orang kalau nggak punya akal sama dengan tega ya, Bu ya. Padahal darah dagingnya dia sendiri itu anak lagi enak main, padahal anak yang digiles sih nggak ngapain-ngapain, ya. Lagi main tuh istilahnya lagi main apa gitu di jalanan, tuh anak langsung dipukulin sama bapaknya, ditarik tangannya kayak narik binatang, diangkat, habis diangkat diapain? Dibanting. Nauzubillah min dzalik tuh. Kemana? Ya, tuh. Hubbul atifi seorang bapak kepada anak padahal tuh anaknya adalah darah dagingnya dia tuh. Ya. Mungkin ada masalah kali Ustaz. Masalah semua orang pasti punya. Orang hidup di dunia